Salam damai umat-umat Tuhan yang terkasih. Kita bersama di dalam belajar dan memahami Sekolah Sabat Harian. Tema kita seperti biasa tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Selasa 25 Oktober, anak lelaki janda di Nain. Alkitab mengatakan bahwa Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kisah 10 ayat 38. Memang semua Injil penuh dengan kisah Yesus melayani banyak jiwa yang memerlukan dan terluka. Itulah sebabnya kemudian banyak orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Terdapat pula desa-desa di mana tiada erangan kesakitan di rumah manapun, karena dia telah melaluinya lalu menyembuhkan semua orang sakit yang ada di desa itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan di dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya dia dapat memenuhi keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya. Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati, halaman 12 dan 13. Bacalah Lukas 7 ayat 11 hingga 17. Apakah perbezaan penting antara apa yang terjadi dalam kebangkitan ini dan yang kita lihat kemarin? Selama pelayanannya di Galilea, Yesus menyembuhkan orang sakit dan menggusir setan. Suatu ketika, dia dan para pengikutnya sedang mendekati gerbang Nain. Ketika prosesi pemakaman sedang melewati gerbang tersebut, di peti mati terbuka adalah satu-satunya putra seorang janda yang menangis terseduh-seduh. Penuh belas kasihan kepada ibu yang berduka, Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Kemudian Yesus menoleh ke anak yang mati di peti mati dan memerintahkannya, "Anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu hidup kembali, dan Yesus mempersembahkan kepada ibunya. Lukas 7 ayat 13 hingga 15. Kehadiran Yesus benar-benar mengubah seluruh skenario, dan banyak orang telah menyaksikan mujizat. Tahu tidak hanya bahwa suatu yang menakjubkan telah terjadi, tetapi seseorang yang istimewa, mereka menyebutnya nabi besar, ada di antara mereka. Baik janda Fenisia 1 Raja-Raja 17 ayat 8 hingga 24 dan wanita Sunem 2 Raja-Raja 4 ayat 18 hingga 37 telah meminta bantuan dari Elia dan Elisa, tetapi janda Nain tertolong bahkan tanpa dia memintanya. Ini berarti bahwa Tuhan memelihara kita bahkan ketika kita tidak mampu atau merasa tidak layak untuk meminta bantuannya. Yesus melihat masalahnya dan menangani. Begitu khas Yesus dalam pelayanannya. Agama yang benar melibatkan kepedulian terhadap anak yatim dan janda di sekitar kita. Yakobus 1 ayat 27. Meskipun tentu saja kita tidak akan dapat melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan, apa yang dapat kita lakukan untuk melayani mereka yang terluka di sekitar kita? Satu pertanyaan yang sangat baik. Apa yang sudah kita lakukan bagi orang sekeliling kita? Mari kita tanya dalam diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Semoga kita dapat terus mempelajari pelajaran hari ini. Dan kita bertemu dalam pelajaran besok lagi. Tuhan memberkati.